Beliau difitnah dan dizolimi, saudara sekalian. Semua ulama yang dizolimi, semua ulama yang dipersekusi akan kita bela, akan kita bebaskan. Saya dengan Kolonel Infanteri Rahman Fikri dan Dim 0803 Madiun. Pada kesempatan ini kami ingin mempersembahkan sedikit pengabdian kami kepada bangsa dan negara tercinta melalui upaya menyelamatkan sejarah dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat, ulama, tidak berkoalisi dengan Pak Joko Widodo. Sebagai pelaku Dulu aja sejarah langsung kan kami yang terjadinya pemberontakan PKI 1948 dan 1965. Kami berharap melalui kesaksian, melalui pernyataan para pelaku sejarah yang langsung melihat peristiwa tersebut, bahwa pemberontakan itu betul-betul terjadi di Madiun. Gerindra akui jasa Habib Rizik sangat mulia. Ini buktinya. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab dinilai punya jasa mulia terhadap Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Puyono, sehingga ia membantah tuduhan bahwa Habib Rizik adalah pengkhianat bangsa. Bahkan, ia mengaku khusus buat Partai Gerindra, Habib Rizik yang kini tinggal di Arab Saudi sangat berjasa pada Pilpres 2019. Menurutnya, Rizik pantas disebut sebagai pahlawan, karena sosok dialah yang menyebabkan suara Prabowo melonjak menyaingi Jokowi. Bahkan suara Golkar bisa kalah. Pak Rizik itu merupakan ikon penyumbang suara terbanyak bagi Gerindra dan Prabowo Sandi saat pemilu 2019. Sehingga Gerindra bisa melewati Golkar. Pak HRS itu pahlawan dan pejuang loh, sangat mulia dia. Begitulah katanya melalui cuitan akun Twitter @BUMN Bersatu. Sebelumnya, politisi Gerindra Habibur Rahman ikut menyoroti aksi perusakan poster Habib Rizik. Ia mengecam pelaku perusakan poster yang menilai Habib Rizik sebagai pengkhianat bangsa. Jika benar saat peristiwa perusakan poster IB Habib Rizik ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang mengkhianati negara, maka pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 yang ancaman 10 tahun penjara. Begitulah Habibur Rahman melalui akun Twitternya. Ia menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan seorang patriot dan Pancasilais sejati. Saya bersaksi bahwa IB Habib Rizik Syihab bukanlah pengkhianat negara. Begitulah tulisnya. Arief Puyono juga sebut HRS pahlawan dan pejuang. Politisi Partai Gerindra Arief Puyono sependapat dengan rekannya Habibur Rahman terkait Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab yang dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Katanya Habib Rizik memiliki peran besar dalam Partai Gerindra, terlebih saat pemilu 2019 di mana Prabowo Subianto mencalonkan diri sebagai presiden. Pak Rizik itu merupakan ikon penyumbang suara terbanyak bagi Gerindra dan Prabowo Sandi saat pemilu 2019. Sehingga Gerindra bisa melewati Golkar. Pak HRS itu pahlawan dan pejuang loh. Sangat mulia dia loh. Begitulah Arief menulis di Twitternya @BUMN Bersatu. Habibur Rahman menyoroti aksi perusakan poster Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab, di mana ia mengecam pelaku perusakan poster yang menilai Habib Rizik Syihab sebagai sampah dan pengkhianat bangsa. Jika benar saat peristiwa perusakan poster IB Habib Rizik ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang mengkhianati negara, maka pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1946 yang ancaman 10 tahun penjara. Begitulah Habibur Rahman menggunakan akun Twitter. Anggota Komisi 3 DPR RI menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan seorang patriot dan Pancasilais sejati. Ia memastikan bahwa Habib Rizik sangat cinta NKRI. Saya bersaksi bahwa IB Habib Rizik Syihab bukanlah pengkhianat bangsa. Begitulah tulisnya. Sebelumnya beredar luas di media sosial yang memperlihatkan masa hendak membakar poster bergambar Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab. Video itu
Video itu menjadi perhatian publik lantaran poster HRS tidak bisa dibakar, walau sudah disiram bensin. Karena tidak kunjung terbakar, massa akhirnya merobek poster tersebut dan menyanyikan yel-yel yang menjelekan Habib Rizik. Allahu Akbar, foto Habib Rizik Syihab tak bisa terbakar. Di saat para cebong dan kaum neo-PKI ingin mencoba membakarnya, saking keselnya saat foto HRS tidak bisa dibakar, mereka langsung merobeknya. Allah yang maha kuasa atas segalanya yang ada di dunia ini, dan api pun tak ingin menyentuh foto HRS. Begitulah ujar @nenganyar15 saat akun yang ikut memposting video pembakaran poster. Salah satu akun yang ikut memposting video pembakaran poster. Bahkan, ia mengaku khusus buat Partai Gerindra, Habib Rizik yang kini tinggal di Arab Saudi sangat berjasa pada Pilpres 2019. Menurutnya, Rizik pantas disebut sebagai pahlawan karena sosok dialah yang menyebabkan suara Prabowo melonjak menyaingi Jokowi. Bahkan suara Golkar bisa kalah. Pak Rizik itu merupakan ikon penyumbang suara terbanyak bagi Gerindra dan Prabowo Sandi saat pemilu 2019. Sehingga Gerindra bisa melewati Golkar. Pak HRS itu pahlawan dan pejuang loh, sangat mulia dia. Begitulah katanya melalui cuitan akun Twitter @BUMN-Bersatu. Sebelumnya, politisi Gerindra Habibur Rahman ikut menyoroti aksi perusakan poster Habib Rizik. Ia mengecam pelaku perusakan poster yang menilai Habib Rizik sebagai pengkhianat bangsa. Jika benar saat peristiwa perusakan poster IB Habib Rizik ada yang menarasikan beliau sebagai sampah yang mengkhianati negara, maka pelakunya bisa diusut dengan pasal penyebaran kebohongan. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1/1946 yang ancaman 10 tahun penjara. Begitulah Habibur Rahman melalui akun Twitternya. Ia menyatakan bahwa Habib Rizik merupakan seorang patriot dan Pancasilais sejati. Saya bersaksi bahwa IB Habib Rizik Syihab bukanlah pengkhianat negara. Begitulah tulisnya. Pasca pelecehan gambar HRS, FPI serukan buronan terhadap Budi Jarot dan Kerry Grian. Pasca upaya pembakaran dan pelecehan terhadap poster bergambar Imam Besar FPI, Habib Rizik Syihab, FPI mengambil sikap dan menetapkan Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia, Budi Jarot, dan Ketua Laskar Nusantara, Kerry Grian, sebagai buronan. Pernyataan sikap tersebut diunggah dalam akun Twitter milik FPI @pejuangislam yang berisikan pemberitahuan jika Kerry dan Budi Jarot berstatus sebagai orang-orang yang sedang mereka cari dengan status buronan. FPI bahkan memberi waktu 1x24 jam kepada pihak polisi untuk menindak kedua orang tersebut. Jika tidak, maka mereka akan menindaknya dengan caranya sendiri. Ini isi lengkap flyer dengan warna dasar hijau dan dihiasi wajah Kerry dan Budi pada bagian atas sebelah kiri itu. Buronan umat Islam terhitung 1x24 jam dari sekarang. Jika aparat keamanan tidak bisa menindak tegas bajingan-bajingan ini, maka kami umat Islam pencinta Habibana yang akan menindaknya dengan cara kami masing-masing. Untuk semua pencinta Habibana Rizik, para mujahid, alumni 212, Laskar, atau siapapun yang kenal dengan wajah-wajah ini, cari, tangkap, seret, dan kasih pelajaran untuk mempertanggungjawabkan dari kelakuan bejat mereka. Di bawah pengumuman itu terdapat nama Habib Alwi bin Muhammad Alatos. Seperti diketahui, pada Senin 27 Juli puluhan orang yang sebagian memakai jaket merah melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung MPR DPR dan menginjak-injak serta membakar spanduk besar bergambar HRS. Dalam aksi itu, Ketua Laskar Nusantara Kerry Grian ditengarai sebagai penggeraknya. Sementara Ketua Umum Gerakan Jaga Indonesia Budi Jarot sebagai koordinator lapangan. Selain menginjak-injak dan membakar spanduk bergambar HRS, massa juga membentangkan spanduk besar bertuliskan, "Saatnya rakyat melawan khilafah, kawal Pancasila dan NKRI." Saat berorasi, Budi mengatakan, manusia di foto ini adalah sampah, dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan kalau kita mencemarkan nama baik, karena dia telah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi, dan bahkan tidak meminta bantuan Pak Jokowi. Jadi teman-teman,
Ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini, dan ketika nanti mau pulang kita tolak ramai-ramai. Dan nanti ketika mau pulang kita tolak ramai-ramai. Masa peserta aksi ada yang menanggapinya dengan teriakan, "Betul, betul, bakar!"